Duel panas tersaji lagi sore ini dalam kelanjutan STFK Cup Minggu 13 Februari 2022. Lautan manusia hadir dan turut menyaksikan semifinal kedua yang mempertemukan tim kelas 1 dan tim kelas 3. Tampil dengan status juara bertahan, tim kelas 3 turun dengan skuad yang nyaris sama ketika menjuarai turnamen yang sama 3 tahun silam. Duet Yanto Lele dan Fergie Darut masih menjadi andalan di lini belakang tim kelas 3. Sejak kick-off babak pertama dimulai, kedua tim sudah saling serang. Di lini tengah, kelas 3, ada Nando Kovis dan Pedro, dan diusung Terong sebagai trio. Di lini depan, sang Alenatore, Andi De Natalis, masih mempercayakan kepada Patrice Daman sang juru gedor, Riantap dan Usman. Sedang di tim kelas 1, Vian Suru mempercayakan Dimas Muti di bawah Mister. Kuartet lini belakang masih ditempati oleh Geni Taus, Amarandi, Filgan, dan Ertus Geju. Di lini tengah ada Billy Leton, ada Tommy Kodak, dan Mario. Sedang di lini depan ada Elvis Robe, ada Bate, dan Tino. Memasuki menit ke-10 babak pertama, Riantap, sang juru gedor kelas 3, memperoleh peluang emas yang masih dapat digagalkan oleh Dimas Muti yang tampil garang seperti Oliver Kahn dalam final UEFA Champions League 2001. Ketatnya kuartet lini belakang kelas 1 membuat Patrice dan Usman sesekali bertukar posisi, dengan Riantap masih diplotkan sebagai target man. Di tim kelas 1, Elvis Robe yang memiliki kecepatan dan dribbling bagus sesekali mencobai melewat Yanto Lele dan Fergie Darut. Namun masih harus dihalau oleh sang kapten kesebelasan Pedro yang tidak hanya bermain di poros permainan namun juga sesekali turun ke belakang. Nando Kovis sesekali mempertontonkan permainan ala Sergio Busquets, meredam gempuran serangan dan membangun arah serangan. Patrice Daman yang masih menunjukkan skill dan dribblingnya yang bagus masih tetap dipatahkan dengan baik oleh Geni Taus yang bermain apik sore ini. Masuki menit ke-21 babak pertama, sang Alenatore, Andi De Natalis menarik keluar Riantap dan menggantikannya dengan Salvus Mite. Trio lini depan kelas 3 menjadi kian mematikan. Masuknya Salvus membuat rotasi antara dirinya, Patrice, dan Usman menjadi lebih menakutkan. Kecepatan, timing, keputusan yang bagus sesekali menyulitkan Dimas Muti. Namun sekali lagi, tampil garang bagi Oliver Kahn sore ini membuat Dimas tetap dan layak disegani. Di lini belakang, Fergie harus ditarik keluar karena cedera yang dialaminya usai berbenturan dengan Bate di sektor pertahanan kelas 3. Sang Alenatore mempercayakan posisi Fergie diisi oleh Lova yang pada akhirnya menjalankan semua instruksi sang Alenatore dengan sangat baik. Di lini belakang kelas 1, duet Amarandi dan Filgan sangat menyulitkan Patrice. Bermain punya visi, clean, tenang, dan kokoh. Keduanya, baik Amarandi dan Filgan, bisa disandingkan sebagaimana Frank Lobeu dan Marcel Desailly dalam partai final World Cup 1998. Menit ke-24 terjadi pelanggaran terhadap pemain kelas 1. Wasit menghadiahi tendangan bebas kepada kelas 1. Bola yang dikirimkan ke arah mulut gawang kelas 3 berhasil dikonversikan menjadi gol oleh kapten kesebelasan kelas 1 Filgan. Skor 1-0 untuk kelas 1. Tampil kian ngotot, sesekali Elvis Robe yang bermain sebagaimana Ronaldo Nazario El Fenomeno masuk dan mencoba keberuntungannya. Namun Yanto dan Lova masih terlampau tangguh. 8 menit berselang, alih-alih menyamakan kedudukan, tim kelas 3 harus kebobolan lagi untuk kali kedua. Usai Elvis Robe lolos dari jebakan offside dan mengoceh Lawe, Robe menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker house goal dalam turnamen ini. Tidak tinggal diam, tim kelas 3 sesekali mencoba keberuntungan melalui sepakan Patrice
dan sontekan-sontekan Salfus. Namun Dimas masih gagah membentengi semuanya. Menjelang akhir babak pertama, Patrice Daman sang juru gedor yang bermain sebagaimana idolanya Cristiano Ronaldo melepaskan tendangan yang tidak mampu dihalau dengan baik oleh Dimas Muti. Skor berubah 2-1. Laga kian panas dan sajian kian menarik untuk tetap ditonton. Babak pertama usai dengan skor 2-1 untuk kelas 3. Memasuki babak kedua, terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kelas 1 maupun dari kelas 3. Laga menjadi syarat tensi. Pertarungan di lini depan diimbangi dengan kokohnya lini belakang kedua tim, membuat laga sore ini wajib dikenang. Skill, dribbling, dan shooting berkelas tersaji dalam laga sore ini. Menit ke-74 berawal dari umpan silang Usman. Salfus yang lolos dari jebakan offside berhasil menyerangkan bola ke sudut kanan gawang Dimas Muti. Skor berubah 2-2. Laga kian panas, Rita Pirates Stadium bagai San Siro 2016 pada final UEFA Champions League. Dimas Muti lagi-lagi menjadi pahlawan tim setelah berhasil mematahkan 2 kali serangan Patrice Daman setelah one by one. Dimas Muti berhasil menggagalkan serangan bertubi-tubi dari Patrice Daman dan Salfus Mite. Andi De Natalis memasukkan beberapa pemain. Ari Aran yang dikenal oleh umpan-umpan manja dimasukkan dalam sisa babak kedua sore ini. Umpannya kepada Joken di menit ke-77 nyaris saja mengubah kedudukan. Namun sayang, hingga akhir laga skor masih imbang 2-2. Laga kemudian dilanjutkan melalui adu penalti. Kali ini penonton sedang dan akan menanti garangnya Dimas Muti di bawah mister gawang. Dimas berhasil menggagalkan 2 penendang dalam kelimaan pertama yang ditunjuk. Namun para penendang kelas 1 turut gagal pula dalam mengeksekusi penalti. 2 penendang dalam kelimaan pertama harus merelakan bola melambung tinggi dan mengenai mister gawang Lawe. Perugia Colina, sang juru lapangan sore ini, harus melanjutkan adu tos-tosan dengan 5 penendang lainnya. Kelima penendang kedua harus juga menyamai skor 4-4 dan dilanjutkan dengan penendang lainnya. Penendang berikut dari kelas 3 berhasil memasukkan si kulit bundar, sedangkan penendang lainnya dari kelas 1 gagal menyarangkan bola ke mulut gawang. Usai Lawe mampu memblok tendangannya ke arah kanan gawang. Dengan hasil ini, tim kelas 3 berhasil memenangkan laga dengan skor 7-6. Oleh skor ini, kelas 3 berhasil maju ke babak final dan langkah kelas 1 harus terhenti di sini. Laga final akan digelar pada Kamis 17 Februari 2022 pada pukul 15.30 WITA di Rita Pirates Stadium.
Man of the match dalam laga berkelas penuh tensi sore ini adalah Kapten tim kelas 1, Vilgan. Saya sebagai Kapten kelas 1 mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua, terutama untuk teman-teman kelas 3. Pertandingan sore ini membawa banyak pelajaran untuk kami. Penyelesaian dengan adu penalti yang dramatis membuat kami harus kalah, harus mengakui kekalahan kami dengan teman-teman kelas 3. Tapi pertandingan sore ini begitu sengit, begitu seru, membawa pelajaran untuk kami agar kami terus berjuang dan terus maju. Terima kasih. Sekian dari El13, nantikan ulasan-ulasan pada 2 laga lanjutannya hanya di El13 YouTube channel. Jangan lupa subscribe.